Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Novitasari akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berkenaan dengan sabar. Dalam menyikapi episode kehidupan, ujian dan ujian yang Allah berikan datang silih berganti kepada kita. Maka, sikap seorang mukmin adalah sabar. Dan ternyata di dalam Al-Quran ada banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang berkenaan dengan sabar. Mari sejenak kita lihat surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sabar memang sulit sekali teman-teman sekalian, sangat sulit. Oleh karena itu, ganjarannya sangat besar. Perkara sabar juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan wanita itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Lalu wanita itu berkata, "Jauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah dan belum mengetahuinya." Biasanya kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, mungkin juga kita akan mengatakan hal yang demikian kepada orang yang menasihati kita. Wanita tersebut tidak mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah SAW. Ketika pada akhirnya beliau tahu, sang perempuan itu tahu, maka perempuan itu mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta maaf, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada wanita tersebut sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Ketika mendapatkan pukulan yang pertama, di saat itulah kita harus kedepankan sabar. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar berat, oleh karena itu Allah tahu dan Allah menyukai. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pada saat apa kita harus bersabar? Tentu saja pada saat kita sedang bersedih. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian silih berganti. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisya'im minal khufi wal ju'i wa nuqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri syabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah uji kita, kadang kita takut. Allah uji kita dengan kadang kita lapar, kadang kita kehilangan harta kita, dan kadang meninggal orang-orang yang kita cintai. Tapi Allah ingatkan, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalat. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Salat, menangislah di atas sejadah. Bersujud berlama-lama menandakan diri kita yang begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tinggi dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan sabar ternyata tidak hanya di saat kita sedang sedih, namun sabar juga ada di saat kita menjalankan ibadah terus-menerus.
Menjalankan ibadah terus-menerus tidaklah mudah. Diperlukan kesabaran di dalamnya. Dalam perkara sholat, kita diminta untuk bersabar. Dalam mendirikan sholat yang menjadi tiang agama bagi kita, sabar agar kita istiqomah dalam menjalankannya, bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Maka kita lihat bahwa sabar diperlukan tidak hanya di saat kita sedih, tapi juga saat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu susah sabar itu. Lalu apa balasan sabar? Balasan sabar bagi orang-orang yang menjalankan episode ini dengan penuh kesabaran. Apa balasannya, teman-teman? Balasannya adalah syurga. Pahala bagi orang-orang yang sabar tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang. Mereka akan benar-benar mendapatkan ketinggian derajat, teman-teman. Maka bukan apapun itu, infak kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersabar. Minta kekuatan kepada Allah, doa kepada Allah agar kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi, sabar itu adalah wajib, sementara ridho adalah sunnah. Apa maksudnya? Jika seseorang tidak sabar, maka ia berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan ridho? Sehingga berbeda dengan sabar. Ridho itu tidak merasa sakit sama sekali. Sedangkan sabar, seseorang malah merasakan sakit pun dia berusaha menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya untuk tetap sabar dan tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan dia murka. Maka bagaimana kiat untuk bisa sabar, untuk bisa ridho hingga bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama yaitu melihat kepada Allah. Allah pasti memilihkan yang terbaik buat kita. Yang kedua, kiat untuk bisa sabar atau bersyukur, pahamlah bahwa musibah itu akan menghapus dosa. Yang ketiga, cara agar kita senantiasa sabar, ridho, hingga bersyukur kepada Allah adalah lihat ke bawah. Banyak yang lebih susah daripada kita dan lebih menyedihkan hidupnya, yang lebih menderita daripada kita. Yang keempat, pandailah dalam mengambil hikmah, karena dalam musibah membuat kita rajin dan berpikir kepada Allah, membuat kita rajin berdoa dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.